Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agang Kareba semuanya. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di Kareba Kreatif Edukatif Blak-Blakan persembahan Red Gang PSM Makassar. Malam hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga tentunya banyak hal obrolan tentang sepak bola yang bukan hanya 2 kali 45 menit, banyak dinamika lain yang akan kita obrolkan di sini. Agang Kareba semuanya, kita akan ngobrol soal wanita dalam sepak bola. Karena ya, narasumber saya di samping adalah seorang wanita yang terlibat dalam dunia sepak bola. Ada yang bilang di balik lelaki yang sukses ada wanita tangguh di belakangnya. Nah, apakah itu berlaku di sepak bola? Kita ngobrol langsung sama Mbak Widya Saswina. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Selama beberapa tahun belakangan, setelah kita terlibat langsung sebagai media officer PSM Makassar saat itu, ngapain? Sebenarnya saya menjadi media officer itu pertama kali tahun 2011. 2011. Tahun 2011 diajak oleh Pak Ruli Habibi. Jadi saya awalnya dikenalkan oleh Kak Ano waktu itu media officer sebelumnya yang berganti peran menjadi marketing. Jadi Kak Ano diminta oleh Pak Ruli Habibi untuk mencari media officer. Dan pada waktu itu mereka mintanya perempuan. Nah, saya kurang tahu pada waktu itu kenapa sih harus perempuan. Apakah mungkin gejolak yang lagi panas-panasnya sehingga perlu media officer perempuan, butuh peredam butuh peredam atau apa, saya juga kurang paham gitu ya. Dan akhirnya pada waktu itu bertanyalah ke Ano ini, ke teman-teman wartawan, siapa kira-kira perempuan di kota Makassar yang setidaknya paham tentang sepak bola. Gitu. Nah, waktu itu di tahun 2011 ya, Mbak Wina. Saya panggilnya Mbak Wina ya. Kalau panggil makan nanti setelah ini. Nah, Mbak Wina, waktu itu tahun 2011 profesinya yang digeluti apa? Aktivitasnya? Saya waktu itu memang profesi saya PR, public relation. Relation ya. Jadi dengan media officer kan sebenarnya related ya, sangat berhubungan sekali pada waktu itu. Jadi makanya kenapa secara profesi sendiri sebenarnya sudah nyambung. Makanya pada waktu itu tinggal gendernya aja gitu. Nah, karena yang diminta oleh manajemen pada waktu itu perempuan. Gitu. Jadi perempuan. Saya ini tidak tahu, saya ternyata masuk ke dalam hutan yang hutan belantara, karena waktu itu kan saya hanya tahu tentang PSM sebatas apa yang saya baca di media, dan beberapa teman-teman yang juga memang fans PSM juga gitu. Kadang-kadang kumpul cerita tentang sepak bola. Karena kan dari kecil memang saya sudah hobi dari orang tua saya, dari bapak saya ya, almarhum. Nah, awalnya seperti itu. Tetapi hal-hal lain di luar itu, misalnya ada sesuatu yang politis misalnya, atau hal-hal apa gitu ya, itu saya tidak mau masuk ke area itu. Nah, karena buat saya yang saya ingin nikmati adalah sepak bolanya. Tapi waktu itu memang awalnya sudah suka PSM, Mbak Wina? Sudah suka. Dari saya kecil. Saya kecil memang sering nonton. Tapi kalau nonton di stadion waktu kecil tidak, karena bapak saya kan berpindah-pindah tempat karena pekerjaannya. Nah, jadi saya memang kalau untuk di Makassar malah jarang. Saya pernah nonton Persib waktu saya di PSM waktu lawan Persib di Bandung pernah. Saya juga pernah malah hampir pukul orang ya di Bandung. Karena pada waktu itu PSM main lawan Persib dan kita kalah, terus saya dihina-hina gitu kan. PSM-nya juga dihina-hina, saya kan nggak terima. Maaf ya Boboto ya, saya harus membuka hal ini gitu teman-teman Boboto. Dan pada waktu itu ada dari ya oknum lah ya, yang kurang sopan gitu ya, menyampaikan
ya dalam tanda kutip seolah menghina pada apalagi waktu ke cewek lo ya. Iya. Ke cewek lo, yang mana orang itu? Ya tapi disitulah akhirnya orang jadi takut sama saya. Iya, anak Makassar itu. Jadinya orang di kampus pada waktu itu. Jadi pada apa yang tadinya melihat, ini Wina kan kalem sekali, diam gitu ya. Begitu PSM yang disentil, terus saya betul itu saya pukul orang, saya maju, saya angkat kerahnya, tapi ya itu tadi, terus nggak sampai saya pukul, cuman saya ancam aja gitu bahwa saya walaupun misalnya saya di kampung orang, tetapi kalau identitas kita lah ya juga dihina, otomatis kan kita juga tidak bisa diam juga gitu, itu refleks. Oke, ini saya tapi jangan ditiru. Ini salah satu bentuk aplikasi ungkapan. Ini bentuk ungkapan sebenarnya. Silahkan kau membenciku tapi jangan benci PSM. Ya kurang lebih seperti itu. Iya. Oke, berarti memang dari dulu sudah suka PSM, sudah sering nonton sekalipun mungkin bukan di stadion ya pada saat itu, dan tiba-tiba dapat tawaran untuk langsung terjun di dalamnya. Setelah itu bagaimana? Waktu saya kuliah memang dengan teman-teman kan saya punya geng lah ya, cewek-cewek dan semuanya hobi nonton bola. Terus teman saya memang pernah sampaikan, Win, kau nggak mau suatu saat jadi pengurus sepak bola? Terus saya bilang ya pasti mau lah kalau ada tawaran pada waktu itu, biar tahu gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar menjadi fans, kita juga perlu tahu apa sih sebenarnya yang ada di dalam, apa konflik-konfliknya. Tetapi ada bentuk partisipasi ya. Iya, yang misalnya kita dengar orang ngomong, oh ini seperti ini, selalu ribut saja yang ini. Apakah memang benar orang di dalam itu selalu ribut? Kalaupun misalnya ribut, apa sih yang dipermasalahkan? Masa sih tidak bisa menjadi baik? Benar. Nah, akhirnya pada waktu saya kembali ke Makassar, terus ada tawaran seperti itu. Kebetulan karena saya waktu itu mau lanjut S2, saya memang ada rencana untuk berhenti dari pekerjaan saya yang pada waktu itu, saya terimalah menjadi media officer di PSM. Oke, setelah diterima akhirnya ya kesampaian gitu ya untuk bisa berpartisipasi langsung di klub kebanggaan. Dan teman-teman saya di Bandung memang langsung telepon katanya, kesampaian cita-citamu. Walaupun bukan Manchester United. Iya, sama-sama merah lah ya. Nah, akhirnya masuklah menjadi seorang media officer tim PSM Makassar. Seperti apa di dalam? Kita tahan dulu lah. Setelah yang satu ini tetap di Kareba Kreatif Edukatif Blak-Blakan. Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Kembali lagi di Kareba Kreatif Edukatif Blak-Blakan, persembahan Red Gang PSM Makassar, dan masih bersama saya juga ada Om Cicang, ada Mbak Wina yang masih ngobrol juga tentang peran wanita dalam sepak bola, yang dimana kalau perannya Mbak Wina ini langsung terjun di dalamnya. Kan ada yang mengambil peran sebagai supporter atau hal-hal lain yang memang tujuannya untuk mendukung tim kesayangan kita, tepatnya tim PSM Makassar. Apalagi kalau kita flashback di tahun 2011 Mbak Wina ya. Posisi yang dimana waktu itu penonton wanita itu sangat sedikit ya. Masih bisa dibilang ya hanya kalangan-kalangan tertentu dari wanita yang memang siap datang ke stadion pada saat itu. Kita tidak usah berkaca lagi dari 2011 ke bawah ya, itu lebih parah lagi. Nah, tiba-tiba Mbak Wina masuk sebagai media officer yang notabene masuk di kandang para lelaki yang butuh disupport, yang butuh dihandle sana sini. Bagaimana perasaannya setelah itu? Iya, memang sesuatu yang buat saya sendiri itu baru, karena setahu saya di Indonesia sangat jarang sekali ada wanita atau ada perempuan di dalam klub sepak bola, apalagi sebagai media officer. Setahu saya waktu itu ada di Persija, Mbak Viola itu kebetulan teman saya juga, sekarang masih teman saya, dan di Persema kalau tidak salah juga waktu itu ada. Karena kan kemarin itu kan pada saat saya masuk sempat ada dualisme juga sebenarnya di sepak bola Indonesia. Dan itu yang membuat semuanya serba rumit gitu. Bukan hanya secara nasional gitu ya, tetapi kita juga di Makassar banyak hal
internal juga ribut juga gitu, antar supporter sendiri terpecah gitu ya, ada yang mendukung PSM main di IPL, ada yang tidak mendukung, dan itu memang PR berat buat kita, apalagi untuk mengajak teman-teman supporter bisa kembali datang ke stadion mendukung PSM. Itu memang pekerjaan berat, belum lagi dari lingkungan internal kita sendiri gitu ya, terus dengan teman-teman media juga gitu, karena dalam kondisi peralihan seperti itu memang banyak sekali konflik yang mudah terjadi gitu ya, mudah pecah gitu kan. Nah, dan di sini malah sempat juga kan ada PSM tandingan juga pada waktu itu, segala macam. Nah, disitulah memang saya terus terang saya kaget, karena saya berpikir pada saat saya masuk semuanya baik-baik saja gitu ya. Tugas saya seperti di pekerjaan saya sebagai PR dulu itu di kantor yang lama hanya sebatas seperti itu, yang misalnya melayani wartawan, press release dan segala macamnya. Terus dengan pemain juga setidaknya mengajarkan pemain bagaimana mereka harus berhadapan dengan media, atau bagaimana membuat pemain ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat gitu kan. Nah, saya sebagai contoh misalnya seperti Rashid pada waktu itu yang orang tidak kenal siapa dia gitu ya, masih pertama kali juga masuk ke liga profesional, dan bagaimana kita membranding dia gitu, sehingga pada waktu itu dia juga sempat dipanggil untuk di tim nasional juga kalau saya tidak salah ya. Ya itu salah satu tugas kita sebagai media officer gitu, selain berhubungan dengan wartawan, bagaimana membuat teman-teman pemain ini juga bisa terbranding gitu, dan bagaimana melatih mereka juga untuk berbicara di depan wartawan misalnya atau di media, sehingga mereka juga bisa membuat branding sendiri terhadap dirinya gitu, dan bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Jadi wah, banyak ya ternyata tugasnya. Apalagi waktu itu kan belum ada sosial media. Jadi ya memang PR kita itu cukup berat juga, dan teman-teman wartawan ini kan tidak punya sumber lain gitu selain dari kita yang ada di dalam ya, selain media officer. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa belum ada media sosial, dan memang ya tugas kita sebagai media officer bagaimana supaya teman-teman wartawan ini bisa diakomodir pemberitaan setiap hari. Nah, salah satunya juga kan melalui website ya. Nah, website itu harus kita isi, harus kita tulisan-tulisan mengenai aktivitas dari tim atau aktivitas dari klub di dalam website. Mengapa? Karena ya pada waktu itu kan juga yang saya sampaikan tadi belum ada media sosial, sehingga website itu salah satu media di mana teman-teman wartawan mungkin yang bukan di Makassar ya, mereka mengambil informasi dari situ. Dan teman-teman supporter juga, supporter PSM ini kan bukan cuma di Makassar atau di Sulawesi Selatan, bukan cuma di Indonesia juga, malah seluruh dunia kan pasti ada orang Makassar ya. Butuh pasti informasinya. Ya, butuh informasi tentang PSM. Nah, itulah gunanya website pada waktu itu. Jadi waktu itu memang media officer seperti Mbak Wina bilang tadi, handle wartawan, branding pemain, mediasi ya, termasuk juga urus-urus digitalnya ya. Waktu itu belum ada, dulu kan masih Facebook sama Twitter ya, pada belum waktu itu seramai ini media sosial. Bagaimana dia rasa-rasa itu waktu itu kerjaan serumit itu? Apakah di tengah kisruh-kisruhnya juga? Sebenarnya pekerjaannya gampang Ji. Yang susah ini kan hal-hal di luar itu yang eksternal yang mengganggu ini gitu kan. Dan sebagai media officer juga kan kita taunya kalau dulu memang orang-orang yang dianggap posisi yang enak begitu kan, media officer ini paling terkenal lah juga di antara manajemen yang lain. Tetapi kan saya tidak melihat dari situ, mungkin karena sebelumnya saya sudah bekerja sebagai PR, sebagai humas. Jadi saya tidak terlalu terpengaruh hal-hal seperti itu yang misalnya mau cari popularitas atau apa. Ya memang bekerja begitu. Cari popularitas memang populer. Dan populer dari dulu ya kan. Dan saya paling lebih ke yaitu tadi, karena kita punya audiens yang lebih besar yaitu supporter. Nah, akhirnya pada saat saya sudah merasa cukup untuk di medianya gitu kan, karena kebanyakan saya sudah kenal juga semuanya. Pada waktu saya menjadi PR, medianya juga sudah tahu sampai ke level-level atasnya. Jadi saya lebih banyak mendekatkan diri ke supporter pada waktu itu. Mendekatkan
diri ke supporter. Setelah mungkin sudah handle wartawan, sudah handle hal-hal lain. Salah satu tugasnya adalah juga bagaimana amankan ke supporter. Apalagi kondisi saat itu kita memang lagi pecah-pecah, lagi kisru, lagi ribut, banyak ribut, supporter ini terpecah-pecah, alami gangguan dari luar maupun dalam. Saya pernah itu lagi di mes, terus banyak supporter datang, tiba-tiba mengamuk, marah-marah gitu kan, pukul-pukul tembok, angkat-angkat meja, kursi. Tapi saya hadapi karena saya pikir mungkin memang kondisinya seperti itu begitu. Jadi kita cukup melihat dulu, kan biasanya orang begitu ya, keluarkan dulu apa yang menjadi unek-uneknya segala macam, biarkan media bicara. Nah setelah itu ya baru pada waktu itu Coach Peter juga hadir, terus bilang, Win panggil mereka, ajak kita duduk. Nah, kan mereka tadi sudah bicara, sudah marah-marahnya sudah keluar, sekarang giliran kita yang menjelaskan. Nah seperti itu. Jadi memang diam itu juga sebenarnya perlu juga. Tetapi setelah kita diam, jangan diam terus gitu. Yang penting jangan marah balik ya. Oke. Nah ini menarik ini soal bagaimana kemarin Mbak Wina hadapi semua itu, bagaimana menghandle semua itu. Kita akan lanjutkan lagi semuanya dan mungkin ada belak-belakan juga soal itu. Tetap di Kareba, kreatif edukatif belak-belak. Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Kembali lagi di Kareba, kreatif edukatif belak-belakan. Masih ada Mbak Wina di sini yang masih ngobrol soal bagaimana kiprahnya dulu menjadi media officer PSM Makassar. Sekaligus mungkin kita akan ngobrol juga tentang bagaimana sih PSM sekarang. Tapi ya tahan dulu itulah. Kita masih di tahun-tahun dimana Mbak Wina berpartisipasi langsung selain tadi dengan tugas-tugas pokok ya. Tentunya juga terlibat dengan bagaimana contoh keharmonisan dalam tim, termasuk juga bagaimana chemistry yang didapat itu bagaimana dibangun semua di dalam. Ya sebenarnya harusnya sih banyak orang yang berperan ya di dalam sebuah organisasi. Ini kan kita bicara organisasi apapun itu. Cuma kebetulan saja organisasinya adalah sepak bola. Jadi saya pikir organisasi apapun itu kan memang harus bekerja sama. Nah di situ, karena kalau kita tidak bekerja sama kan ya pasti hasilnya juga akan lebih terlihat ya, saling membantu gitu. Apalagi kan kita ini orang Makassar, yang kita tahu kekeluargaan kita juga cukup erat. Nah harusnya hal-hal seperti itu yang bisa selalu kita tonjolkan juga gitu ke masyarakat, khususnya ke supporter kita, bahwa memang ya kita ini solid, kita ini bekerja sama dengan baik gitu. Kita ini selalu masalah apapun itu ya bisa kita selesaikan gitu. Dan itu bukan cuma peran seorang media officer sebenarnya, tapi peran semua orang yang ada di dalam organisasi. Ya, kebetulan di sini ya organisasi sepak bola PSM Makassar. Entah itu dari gitu. Manajemen, semuanya dari tim pelatih. Nah sosok pelatih kan juga memang harus kuat ya. Bukan hanya dari sisi dia dari taktikal ya, yang dia bisa melatih secara teknis gitu, tetapi dia juga harus punya leadership yang bisa membuat pemain itu segan gitu. Tetapi bukan takut ya, takut dengan segan kan pasti beda. Nah dan bagaimana seorang pelatih kan juga harus bisa memotivasi. Nah sehingga apabila ada kejadian misalnya pemain yang down gitu kan, ini kan pemain harus selalu dijaga moodnya ya, karena mereka pada saat bertanding kan harus selalu siap gitu. Nah ini juga memang peran pelatih sendiri memang cukup banyak gitu. Tugas-tugas dan tanggung jawab pelatih itu memang banyak dan berat, karena untuk di Indonesia sendiri kan sebenarnya masih agak kurang ya kalau kita bicara sports science atau misalnya secara psikologis. Kita punya psikolog tersendiri gitu tuh kan, masih banyak lah yang belum sampai ke sana. Syukur-syukur sudah punya dokter dan fisioterapi yang memiliki sertifikat ya atau tersertifikasi.
boro-boro gitu ya punya psikolog gitu atau apalah namanya yang memang bisa membantu untuk memperbaiki mental dari para pemain. Nah, makanya kenapa kebanyakan kalau pelatih-pelatih yang melatih di Indonesia ya dia harus punya nilai plus juga di situ untuk bisa memotivasi para pemain. Itu yang saya lihat ya selama saya pernah bekerja dengan beberapa pelatih yang menangani PSM, mulai dari Coach Peter Seger gitu kan, dan banyak lagi pelatih asing lainnya sampai terakhir di Robert Rene Alberts, dan terakhir itu Darie Kalesi. Saya sama-sama Darie di AFC Cup. Menangani AFC Cup kemarin. Terus kan dari 2011 sampai 2014 akhir. Iya, saya masuk lagi 2017 awal. Dan semuanya liga resmi ya. Setelah di 2015 sempat di ban ya. Indonesia sempat di ban FIFA, terus ada beberapa turnamen kan, termasuk yang terakhir ESC. Yang di situ saya belum masuk. Setelah ESC selesai, ban juga sudah dihentikan dan sepak bola Indonesia kembali jalan, liga resminya, saya baru masuk lagi. Saya diajak lagi ya. Iya, saya diajak oleh Papi pada waktu itu untuk membantu PSM Makassar, karena pada waktu itu beliau mintanya sesuai dengan permintaan Robert juga harus orang yang sudah ready gitu, yang sudah pernah, supaya tidak diajari lagi katanya dari awal, karena kan ini harus sudah masuk ke liga profesional yang sudah siap, apalagi waktu itu targetnya juara gitu. 2011 sampai 2014, terus 2017 lanjut sampai 2019. Ada enggak selama menjadi media officer hal-hal yang mungkin sifatnya unforgettable, yang unik, yang apa gitu? Sebenarnya kalau mau dicerita banyak sekali, apalagi zaman dulu ya. Dulu kan ngeri lah ya, kita ada di stadion juga dilempar di apa. Saya pernah ribut waktu itu PSM melawan Persiraja Banda Aceh kalau saya tidak salah, itu sempat ditembakkan. Saya tidak tahu apakah yang ditembakkan waktu itu gas air mata atau ditembakkan peluru yang yang bukan peluru tajam ya, tapi itu serpihannya peluru karet mungkin, serpihannya itu sempat kena mata saya, tapi alhamdulillah saya masih selamat pada waktu itu, walaupun sempat tidak bisa jalan. Ternyata mempengaruhi rongga kepala, keseimbangan, dan itu bisa membuat kita ternyata tidak bisa jalan. Dan saya sempat tidak bisa jalan itu ada berapa lama ya, seminggu apa 2 minggu kalau saya tidak salah, karena kena peluru karet itu di Matoanging. Di Matoanging yang sekarang sudah tidak ada itu. Saya baru mau bertanya Matoanging itu di mana ya? Nah, padahal itu di situ, itu yang paling tidak bisa saya lupa salah satunya ya. Kalau misalnya hal-hal yang lain itu lebih banyak ke ya itu tadi yang saya cerita, kebersamaan gitu, kebersamaan dengan pemain, dengan ofisial, seperti saudara semuanya gitu kan. Ada yang punya masalah ya nggak apa-apa cerita, karena kan kita ini bukan hanya bekerja sebagai misalnya media officer atau sekretaris klub atau apa, tapi kita juga bisa menjadi saudara bagi mereka. Kadang-kadang kan pendapat laki-laki dengan pendapat perempuan itu bisa berbeda begitu, dan kita juga sebagai orang di dalam kan jika diminta pendapat berusaha supaya apa yang kita berikan itu, masukan yang kita berikan bisa lebih menenangkan sehingga mempengaruhi mereka di dalam lapangan juga lebih baik. Jadi komunikasi juga lancar ya. Komunikasi memang harus lancar sebenarnya, tidak boleh ada yang merasa dia lebih dari siapapun gitu ya. Pada saat kita bersama gitu kan ya, memang tidak boleh ada yang saya ini kan ini, saya ini kan ini gitu. Harus memang semuanya sama supaya komunikasinya lancar, jadi kita juga bisa tahu apa sebenarnya masalah atau kendala-kendala dari teman-teman yang lain. Kalau ini biasa ini juga selalu dipertanyakan, kalau masalah gajinya pemain itu kalau misalnya ada yang terlambat gajinya atau ada yang mengeluh soal sudah berapa bulan ini, itu melapornya ke biasanya kan pasti tetap ke manajemen ya. Melapornya kadang juga cerita, kita kan berusaha aja untuk mendorong gitu, mencoba mencari solusi. Misalnya apakah kita sponsornya masih kurang nih, siapa tahu dengan kehadiran tambahan 1-2 sponsor bisa membantu lagi untuk membiayai operasional kah, atau misalnya untuk membayar gaji atau bonus misalnya. Itu kan sebenarnya pengelolaannya seperti itu, karena kan kita juga tahu bahwa
kita tidak bisa menggantungkan semuanya ke subsidi liga misalnya, atau misalnya dari penjualan merchandise saja gitu, atau dari hasil pertandingan home. Itu kan sebenarnya tidak bisa gitu. Memang harus kita untuk Indonesia ya harus memang punya banyak sponsor. Betul. Tidak sama di luar negeri, di Eropa misalnya ya, atau di Jepang atau di Korea kan mereka sponsornya mungkin tidak banyak gitu, tetapi nilainya itu berani sponsor itu membayar tinggi, sehingga hanya butuh satu di depan it's okay gitu. Tetapi untuk Indonesia kan belum bisa seperti itu. Kita memang selalu bilang bahwa kita sudah memasuki era industri, tapi kan kenyataannya tidak 100% seperti itu. Nah, ya ini yang memang harus bisa dipahami bersama, bukan hanya dari manajemen PSM atau misalnya dari tim, tetapi juga dari teman-teman supporter juga harus bisa memahami gitu. Jadi kalau misalnya banyak sponsor, jangan langsung diklaim misalnya mobil baju balap atau apa gitu. Ya mungkin memang awalnya seperti itu, tetapi kan kita bisa melihat ke depannya, jika misalnya sepak bola Indonesia sudah lebih dipercaya, industrinya memang semua klub ini sudah merata gitu ya untuk maju, ya saya yakin pasti juga value dari sponsorship juga bisa lebih tinggi, sehingga tidak perlu lagi baju itu menjadi baju balap gitu. Tinggal beberapa sponsor saja yang ada di jersey seperti itu. Ini salah satu edukasi untuk Kareba ya, karena ya di satu sisi peran supporter itu ya untuk finansialnya kita juga. Dan saya merasa ya alhamdulillah di beberapa tahun belakangan waktu Mbak Wina sebagai media officer, everything's gonna be okay. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Kalau saya pribadi kan prinsipnya seperti ini kan, setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ya mungkin bukan masa saya sekarang lagi di PSM, tapi ya saya yakin teman-teman yang ada di dalam juga pasti mencintai PSM sama seperti saya, dan juga bekerja keras untuk bagaimana membuat PSM ini bisa lebih baik lagi. Nah, PSM bisa lebih baik lagi. Emang kalau di mata Mbak Wina, PSM Makassar ini sekarang bagaimana? Nah, kalau sekarang saya tidak bisa bicara banyak ya, karena kan sudah tidak berada di dalam gitu ya. Kita hanya bisa melihat dari luar gitu. Karena posisikan diri sekarang sebagai supporter. Iya, karena kan sekarang juga terlalu banyak faktor eksternal yang mempengaruhi, seperti sekarang ada masa pandemi Covid segala macam gitu, itu kan juga mempengaruhi. Dan satu lagi juga persoalan stadion gitu ya. Kita tidak punya stadion lagi di sini, itu kan pasti juga mempengaruhi gitu. Semua juga ada hitung-hitungannya, manajemen juga pasti ada hitung-hitungannya gitu. Nah, jadi ya harapan saya juga salah satunya mengenai stadion, karena kan kita harapkan siapa tahu musim depan sudah bisa main di kandang masing-masing. Kan kasihan gitu kalau PSM tidak punya tempat, itu tidak bisa main di kandangnya sendiri. Nah, jadi ya harapannya pemerintah bisa ikut mendorong supaya stadion ini benar-benar mereka realisasikan, dan supporter juga tetap mengawal begitu, sehingga ini bisa terwujud semuanya. Oke, itu kan tadi dari segi ya mungkin ada faktor-faktor tertentu ya. Ini berkaca sebagai kita posisikan diri sebagai supporter PSM Makassar yang menyaksikan PSM Makassar berlaga. Sudah stabil? Kalau saya sekarang kan hanya bisa melihat dari pertandingan ya, apa pertandingan yang disajikan. Bagi saya memang kan yang diperlukan itu sebenarnya karakter gitu. Bagaimana mengembalikan karakter bermain dari PSM Makassar yang kita punya sejak dulu gitu ya, yang tampil ngotot gitu, tampil keras gitu, tapi bukan kasar juga, bukan kasar, dan orang mengakui itu gitu. Pecinta bola di Indonesia mengakui karakter bermain PSM. Kita punya filosofi, dan saya pikir filosofi itu kan tidak ada salahnya disampaikan kepada pelatih misalnya ya, bahwa kita PSM itu seperti ini dari zaman ke zaman gitu, yang mungkin bisa menjadi tambahan gitu ya, masukan bagi pelatih untuk meracik tim PSM yang ada sekarang. Karena saya yakin pemain-pemain yang ada sekarang semuanya punya kelebihan juga gitu, punya kemampuan, tinggal bagaimana membuat kemampuan mereka ini keluar, potensi mereka ini keluar.
Bisa lebih dieksplor ya. Bisa lebih dieksplor. Yang penting kalau dikritik jangan marah. Kalau dikritik sebenarnya diterima aja ya, karena saya yakin di tim-tim lain atau di klub-klub lain kan juga situasinya juga sama gitu. Pada Ada yang saat lebih timnya keras di loh, bawah, Mbak, cara kritiknya. ya di saat tim di bawah pasti seperti itu, namanya cinta itu kan ya seperti itu. Kita tidak bisa tidak bisa selalu mengontrol atau mengendalikan orang gitu, selama masih dalam batasan-batasan yang menurut saya wajar gitu. Kritik bukan karena kita benci, kritik bukan karena kita mau menghujat ya. Tapi itu jadi salah satu bentuk cinta kita kepada tim. Kita kan semua mau lihat tim kita bagus. Iya, bagus. Aduh, tapi ya kita berdoa saja semoga amin. Ke depan PSM Makassar bisa lebih baik lagi, bisa terus eksis, apalagi ya 2022 kita tetap mewakili Indonesia kan untuk AFC Cup. Tentunya ya kemudahan harus ada juga dong ya kan. Terakhir Mbak Wina, harapannya untuk PSM Makassar ke depan, entah itu untuk manajemen, untuk sekretariat maupun pokoknya semua tentang PSM Makassar. Ya, harapan saya pastinya yang di dalam kan lebih tahu ya bagaimana situasi dan apa yang harus dilakukan. Jadi buat saya kita harus melepaskan ego yang kita punya, kita harus melepaskan hal-hal yang bisa membuat sesuatu itu menjadi tidak baik gitu. Jadi sebaiknya kita berbuat sesuatu saja yang membuat kita tetap solid, kompak, dan masukan-masukan dari siapapun, khususnya dari supporter, sebaiknya dijadikan motivasi agar tim ini atau klub PSM Makassar kedepannya bisa lebih baik dan lebih maju gitu. Oke. Menginspirasi ya. Salah satu sosok wanita yang memang punya dedikasi tinggi untuk klub kebanggaan kita, tim PSM Makassar. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu, apalagi dengan, kalau ini kita tidak bermaksud untuk bicara soal gender, tapi ya inilah dibuktikan bahwa wanita pun bisa berpartisipasi untuk hal itu, bisa memberikan kecintaan. Nah, pesan yang bisa diambil adalah cintailah klub kebanggaanmu sampai pada posisinya hanya dikalahkan oleh cintanya kepada Tuhan dan cintanya kepada orang tua. Terima kasih Mbak Wina sudah hadir untuk hari ini di Kareba Kreatif Edukatif Blak-Blakan. Kita ketemu lagi di Kareba Show episode selanjutnya dengan bintang tamu lainnya, tentunya dengan pembahasan Blak-Blakan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk Agang Kareba semuanya. Tetap tonton terus Kareba, subscribe YouTube channel Red Gang PSM Makassar. Kareba Show, Ewako, Ewaki, Kuewai.